mempunyai himmah untuk belajar nahwu, belajar hadis, hafal hadis, nahwunya Masya Allah, mata arba'in tak hafal, mata jurumiyah juga tak hafal, muskilah. Masuk min, harfu min, atau harfu min, huruf jar, kemudian dipatahkannya. Pakana awwaluha kaifa kana bad'ul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pertamanya, awalnya kita semua adalah bagaimana permulaan daripada wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pembukaan wahyu kepada Rasulullah. Ingin mengetahui bagaimana caranya wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadis yang pertama sekali dalam kitab Sahih Bukhari adalah hadis innamal a'malu binniyat. Tapi Imam Ibnu Abi Jamrah mengatakan pertama kali di sini adalah awal mabudi abi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa dia kata begitu? Nanti kita akan sebutkan kenapa Imam Ibnu Abi Jamrah mendahulukan awal mabudi abi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mendahulukan innamal a'malu binniyat. Wa akhiruha dukhul ahli jannati jannata wa in'ama Allah alaihim bidawami ridahu. Dan yang paling akhir daripada kitab ini adalah hadis yang menceritakan tentang masuknya ahli surga kepada surga dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan dawam. Mana katanya tapauliyah. Apa tapauliyah? Optimis kepada sesuatu. Jadi hidup ini penuh optimis. Hidup perlu apa? Optimis. Ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan aku ini menjadi muhaddits, jadi al-hafiz. Masya Allah. Kalau kita punya cita-cita ingin jadi al-hafiz, insyaAllah ta'ala Allah akan berikan kita al-muhaddits. Setakat apa yang kamu optimiskan, Allah akan berikan di bawah optimis kamu. Jadi kalau belajar kita, ya Allah Tuhanku, najah makbul. Kalau kamu punya cita-cita najah dengan makbul, insyaAllah ta'ala najah bimadatain. Najah bimadatain. Ya Allah, halal aku najah bimadatain saja, tak apalah ya Allah. Ini insyaAllah ta'ala tak najah langsung. Nah, padahal langsung kita nak kahwin, ya Allah Tuhan aku berhajat kau sekalian, aku nak kahwin ni, aku dapatkan rumah 2 kali 3 pun jadilah ya Allah. InsyaAllah ta'ala dapat rumah 1 kali 1. Di bawahnya kita punya optimis, di bawahnya itu kita dapatkan. Dan ya Allah Tuhan aku pun hajatlah tapak ulia ingin kahwin dengan anak orang Mesir, InsyaAllah ta'ala dapat Melayu juga. Alhamdulillah kahwin. Ini katanya orang Melayu tak, Arab tak, apa tak apa, kuda pula. Jadi mesti usahakan hidup dengan penuh optimis. Miskin kita tetap bergaya, miskin kita tetap senang, begitu. Biridahu, dengan Allah SWT fiha, padanya, pada surga tersebut. Fasamaitu bimuqtada wad'ihi, maka aku namakan ya, dengan letakkan sebut katanya jam'un nihaya fi baril khairi wa ghaya. Itu nama kitab beliau. Walam afrik bainaha bitabwib, dan aku tidak memisahkan di antaranya dengan bab-bab. Jadi katanya aku buat kitab ini tidak ada pakai bab-bab lah. Padahal dalam Sahih Bukhari ada sebut bab, tidak perlu lagi pakai bab, dia kata. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, ingin mengetahui bagaimana hukum dan fikihnya Imam Bukhari, maka lihatlah pada bab. Kalau Imam Bukhari berkata babu kata, itulah fikih beliau, itulah pendapat beliau. Jadi kata ulama-ulama ingin mengetahui kefiqihan, kepakaran dan ijtihad daripada Imam Bukhari dan kealimannya dalam ilmu fiqih, lihatlah bab-bab yang ada pada kitab Sahih Bukhari. Sementara Sahih Muslim sebenarnya tidak memiliki bab. Sahih Muslim tidak memiliki bab. Siapa yang meletakkan bab yang ada pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita baca kitab Sahih Muslim, kita tengok bab, itu semuanya bukan Imam Muslim yang membuat. Nah, Raja'a ayutimma Allahu li wa li kulli man qara'ahu aw sami'ahu bada'al khairi bi ghayatihi, mengharap Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagiku dan bagi orang-orang yang membacanya atau orang-orang yang mendengarkannya permulaan kebaikan dan akhirnya. Ini doa sang siapa? Sang pengarang. Jadi siapa yang mendengarkan kitab Ibnu Abi Jamrah, insyaallah taala Allah akan berikan kepadanya kebaikan awal, kebaikan akhir. Itu yang paling penting, awal akhir. Tengah-tengahnya insyaallah akan baik. Ya. Mangkanat katanya bidayatuhu khair wa nihayatuhu khair. Siapa yang awalnya itu baik, maka akhirnya juga baik.
atau husnul ibtida, husnul intiha min husnul ibtida. Kebaikan yang ada pada akhir sekali itu disebabkan kebaikan pada awalnya. Nah, husnul intiha min husnul ibtida. Jadi kalau kamu ingin berhasil najah di kuliah Azhar, maka hendaklah pada awalnya kamu baik, menghafal rajin, pergi kuliah rajin, dan jangan ikut-ikutan kawan tak pergi kuliah. Kecuali memang kepala otak waktu kamu bocor, tak pergi kuliah, masuk kuliah imtihan langsung najah ada tu. Dan insya-Allah taala, tapi pun demikian perlu kita datang mendengarkan daripada pensyarah. Nasallallahu al-karim rabbal 'arsyil 'azim ay yaj'alaha liqulubina jala'an wa lida'i dinina shifaan min bimannihi la rabba siwahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyina walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Tuhan daripada aras yang maha besar, menjadikan akannya bagi hati kita ini sebagai apa? Sebagai penghilang daripada kotoran, ya, walidawa'i lidina, dan obat untuk penyakit daripada hati kita, dan walidain, dan obat daripada penyakit, ya. Dan bagi agama kita katanya untuk apa? Untuk obatnya. Kemudian bimanihi, dengan nikmat Allah SWT, dan tidak ada Tuhan selainnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat. Di sini saya tidak akan menerangkan daripada siapa, ya, rawi hadis Rasulullah SAW, sebab dia memerlukan banyak waktu. Yang pertama, yang keduanya, kalau kamu ingin mengetahui perawi a'la, maka tengoklah kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, atau itu Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab karangan daripada Al-Hafiz Ibn Abdul Bar. Kemudian kitab yang paling bagusnya sekali adalah kitab Al-Isabah, kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah karangan daripada Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Itu kitab yang paling bagus sekali yang menceritakan tentang masalah sahabat. Qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya salihatu fin naumi. Yang pertama sekali yang diawalkan katanya dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu adalah mimpi yang baik pada tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Dan tidaklah beliau melihat mimpi kecuali datanglah seumpama cahaya pada waktu subuhnya. Thumma hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghari hira'in wa yatahannasu fihi. Kemudian beliau suka menyendirikan diri beliau, dan beliau mendirikan diri di Gua Hira. Gua Hira ini adalah dekat dengan apa? Dekat dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Fayatahannasu fihi, dan dianya itu beribadah padanya. Jadi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, yang pertama sekali daripada wahyu Rasulullah SAW itu adalah wahyu dengan cara melihat mimpi Rasulullah SAW. Belum lagi melihat malaikat, melihat daripada wahyu dengan cara tidur. Ini namanya muqaddimah sughra. Segala ada yang apa saja di dunia ini mesti ada namanya muqaddimah sughra, sehingga siap-siap dia. Dan Rasulullah SAW tidak langsung datang Jibril. Andai kata datang Jibril, mungkin Rasulullah akan terkejut. Akan apa? Terkejut, akan pingsan. Tapi datang di situ mimpi. Inilah permulaan daripada mimpi Rasulullah SAW dengan melihat apa? Dengan melihat seperti cahaya gitu. Kemudian setelah itu beliau pun suka untuk apa? Mengasingkan diri, memikirkan umat. Kenapa umat kita ini dalam keadaan sesat? Kata Rasulullah SAW. Fayatahannasu fihi, ini kalimat fayatahannasu fihi adalah daripada lafaz hadis. Wa huwa ta'abbudu. Kalimat wa huwa ta'abbudu ini, ya, idraj dalam hadis. At-ta'abbud makna yatahannas. Siapa yang masukkan kalimat at-ta'abbud, yaitu Imam Az-Zuhri atau Ibnu Syihab. Jadi makna idraj
Ada yang kata hadis mudarraj. Hadis mudarraj itu adalah hadis yang ditambah oleh si perawi, sama ada di depan, di akhir, atau di tengah-tengah. Ini contoh daripada idraj yang ada di tengah-tengah. Sebagian daripada tujuan idraj adalah untuk memaknakan daripada hadis yang tidak dipahami maknanya. Yatahannas, banyak orang tidak paham makna yatahannas. Apa makna yatahannas? Tidak tahu. Oh, rupanya at-ta'abbud. Yatahannas maknanya wa ta'abbud, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-layali yadawati adadin, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memiliki malam, ya, bermalam-malam, dawatil adad, yang memiliki banyak bilangan, qabla ayyanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika, sebelum beliaunya itu pergi kepada keluarganya untuk mengambil kembali belanja beliau, bekal beliau. Jadi berapa hari tinggal di Gua Hira, beribadah kepada Allah, kemudian kembali lagi ke kampung dia, ke Mekah untuk mengambil belanjanya, kemudian kembali lagi ke Gua Hira. Summa yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha, kemudian kembali beliau kepada Khadijah dan dia hanya mengambil bekal hidupnya seumpama seperti itu, hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghar Hira'in, sehingga datanglah yang hak, itu wahyu Allah SWT di dalam Gua Hira. Faja'ul malaku, maka mendatangilah kepadanya malaikat. Al-malaikat ini maksudnya adalah Jibril. Alif lamnya itu adalah alif lam ahdi dhihni, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi datang beliau itu, kata iqra, dibacanya apa? Qala iqra, bacalah. Qala ma ana biqari'in, saya tak mampu membaca. Qala fa akhadhani faqattani hatta balagha minil juhda, maka dia memegang saya dan mendekap saya sehingga saya merasa kesusahan. Coba bayangkan kamu, ada kawan kamu yang besar, ya, kemudian setelah itu dia pegang kamu dari belakang. Ya Allah, ya wala, katanya gitu, pegang kuat-kuat. Kan kita merasa susah, juga kita merasa susah untuk bernapas, kan begitu. Demikian juga Rasulullah SAW. Bayangkan kamu pergi ke gunung-gunung, pergi ke hutan-hutan, zikir. Ini jadi wali ini, wali apa tak tahu saya. Mungkin wali di kelas kot, atau wali apa, wali mujbir. Zikir Allah, 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 Allah. Tiba-tiba dari belakang pegang, hop, begitu. Ini walaupun bukan gelang kayak gini, mungkin terkencing. Dia pikir apa? Jin. Ya kan? Kalau kita pun tengok malam-malam tu ada bayang-bayang gitu, langsung kita takut, ya. Baca Allah, Allah. Enggak mampu baca ayat kursi. Dah. Dia baca ayat kursi, dah. Tapi enggak hilang juga. Iyalah, baca ayat kursi pun Allahu la ilaha. Ayat kursi. Tak baca lagi dia ayat kursi, dia kata. Ketakutan. Bagaimana perasaan Rasulullah ketika itu, dengan heningnya malam, dengan gelapnya malam, ya, tiba-tiba datang seseorang yang mendekap dengan kuat, mengatakan, "Iqra." Saya rasa kamu bukan terkencing mati langsung, tapi kerana Rasulullah telah dibuatkan ibtidah, berapa mimpi sebelumnya, maka Rasulullah SAW sudah ada dirinya itu persiapan, sehingga dia mampu mengatakan, ma ana biqari'in, saya tak mampu membaca. Kalau kamu iqra yang wala, dia kata, mati langsung. Kira itu jin tomangka atau jin Afrika apa semuanya, kan? Nah, persiapan Rasulullah SAW. Walaupun persiapan demikian, Rasulullah menggetar. Kata Rasulullah SAW, hatta balagha minni juhda, sehingga saya merasa kesusahan, susah bernapas, susah untuk mengatakan sesuatu, bergemetar hati, keluar peluh, katanya begitu. Alah, tak usahkan begitu, awet kau pun peluk, kau pun ketakutan kau. Pegangkan awetnya samsing sikit ni. Awet samsing, Masya Allah. Tengok urat, Masya Allah, tabarakallah, lebih besar daripada kau punya urat. Pegang gini, ayo bang, katanya gitu. Gemetar langsung. Cuma arsalani, kemudian dilepaskan saya. Jadi malaikat lepaskan dia. Faqala iqra. Faqultu ma ana biqari'in. Fa'akhadhani faqattani thaniyata, kemudian dia ambil saya dan dia dekap saya kedua kalinya, hatta balagha minni juhda, sehingga saya merasa kesusahan. Tsumma arsalani, kemudian dilepaskannya lagi. Faqala iqra.
Fakultu ma'ana biqari'in fa'akhadani faghattani ta'al-tata. Kemudian dia dekat kembali 3 kalinya. Thumma arsalani, kemudian dilepaskan. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Kata Jibril alaihissalam membacakan, mengajarkan Rasulullah. Tengok, mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra, bacalah dengan Tuhanmu yang telah menjadikan. Oh, ternyata ada Tuhan yang menjadikan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menjadikan manusia itu daripada darah. Loh, manusia ini jatuhnya dari apa? Sperma kah atau darah? Ada katanya min ma'in dafiq, daripada air yang terpancut. Terpancut atau apa? Terpancut lah itu. Iya. Ada juga orang yang memancut. Seperti ingus dia keluar. Itu mengambil aghlabiyah. Ya, aghlabiyah. Maaf, ini Ramadan ini muskilah kita sikit. Dia kata ada ma'un dafiq, ada alaq, ada apa lagi? Yang Indonesia jadi apa itu? Alaq. Kemudian daripada tin, daripada apa? Mani. Apa yang dalam mani? Ayat yang menceritakan tentang kita daripada mani apa? Dasar kamu pun kamu tak tahu. Apa ayatnya? Gawal kita mungkin ini datang daripada mutiara semuanya. Ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kamu daripada mani, apa itu? Kamu daripada mani kan, daripada tanah kan, daripada mutiara? Daripada mani. Ayatnya apa yang menunjukkan mani? Tak tahu. Salah satunya itu memang indapik. Itu contoh salah satu sifat daripada mani. Memang indapik. Dia akan keluar truk, kata itu namanya apa? Dapik. Tak paham tafsir dapik ni? Lucak sikit sebab ayat itu sebutkan dapik begitu. Artinya terpancut. Put begitu. Ayatnya begitu kan dia. Enggak, ada juga yang enggak terpancut, keluar seperti mus dia gitu. Ini muskilah Quran kan? Tapi aghlabiahnya terpancut. Itu kita lah tu. Ada pula daripada apa? Anak. Daripada air mani berubah kepada darah. Sebagaimana hadis Rasulullah dalam kitab Mata Arba'in nanti diceritakan, manusia berubah daripada mani kepada darah, darah kepada daging. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah ya dengan Tuhanmu yang maha mulia. Jadi sebenarnya Rasulullah disuruh untuk membaca dengan apa? Yang terbaca dan tidak terbaca. Baca alamnya. Kalau kamu baca alam ni, maka kamu akan memahami betapa besarnya dan agungnya Allah SWT. Jadi akan kita fikir siapa yang menjadikan alam yang begitu hebat dan besar ini. Itulah tujuan daripada mereka Jibril alaihissalam mengajarkan Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita tengok, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Untuk menurunkan syariat, wajibnya kita belajar daripada guru. Bukankah Quran itu turun mampu Allah SWT turunkan langsung? Nah, Muhammad ni Quran mampu. Tapi kenapa perlu Jibril? Ini penolakan terhadap orang-orang yang mengatakan nggak perlu guru. Baca saja gitu, tak yang penting masalah. Orang sekarang kan mengajinya dengan apa? Dengan Google. Fas'alu Google in kuntum la ta'lamun. Ada permasalahan apa ini? Buka aja ya Google, tulis, turun. Dia akan terangkan. Dan dia akan terangkan menurut kepercayaan dia. Nah, jadi kalau yang orang itu Wahabi, kamu dapat itu blog itu masalah Wahabi, Masya Allah, kamu akan jadi Wahabi. Kalau kamu buka masalah apa? Contoh kehidupan daripada siapakah Muawiyah. Ternyata yang buatkan cerita itu adalah orang Syiah. Kamu baca bacaan blog orang Syiah, jadi Syiah kau maki-maki sahabat. Itu bahayanya. Jadi jangan kau jadikan blog itu gurumu. Sebab yang namanya Google, blog dan sebagainya itu semuanya tidak bersanad dan tiada gurunya. Kalau ini kita kata, siapa guru Nabi Muhammad? Malaikat. Siapa guru malaikat? Allah. Sudah? Kita juga demikian. Siapa guru kita? Kita mengaji kita sama siapa? Baca Al-Quran, mengaji Quran bagaimana? Perlu juga guru. Tidak baca Quran, dia mesti ada guru. Kalau tak ada guru, mampus kita.
Membaca aja apa namanya, Iqra dengan secara praktis. Tahu tuh kita di Malaysia apa dalam kitab? Iqra secara praktis. Cara baca Quran yang baik. Nama kitab buku-buku untuk baca Quran. Apa namanya? Kitab Iqra. Yang baca saja abata bata taba basa tara. Kalau begitu tuh situ dalamnya tuh. Minta tema tada teta mindapanmu matamu. Kamda teka pada pepa lada pela mindapamu kepalamu otakmu. Ini baca saja begitu kan? Ini baca begitu, tengok alif lam mim baca apa semuanya, dibaca tanpa ada guru nanti sesat. Baca Quran sesat, tidak ada lagi apa? Macam ada orang kata anak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana baca wala ana. Kenapa Mas baca wala ana? Ini kan mad jaiz munfasil, Masya Allah. Mad jaiz munfasil. Ini akibat enggak baca apa? Guru. Wala ana tidak, ana yang artinya saya tidak boleh dipanjangkan, kan begitu dalam tajwid kan begitu. Ini baca wala ana katanya haram hukumnya. Tak boleh ana dipanjangkan. Dan baca alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam dzalikal kitabu la raiba fihi. Kenapa kau baca alamat? Alamat lah begitu. Bukankah alam nasrah laka sodok sama aja tulisannya? Ini tak tahu, enggak baca dengan guru. Jadi wajib kita belajar dengan guru. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjubu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Maka pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergemetar hatinya, takut Rasulullah. Baru kali ini dia jumpa seperti itu. Dan dia masuk ke rumahnya Khadijah binti Khuwailid, faqala, maka dia kata, zammiluni. Maka kata zamiluni itu kenapa enggak zamiluni kepada zamilini? Kan kamu ahli nahwu. Ini kenapa enggak zamilini? Yang ada situ Khadijah. Tapi karena Rasulullah SAW inginkan dia itu ya diselimuti siapa saja yang jumpa. Ya, kalau zamilini berarti Khadijah saja. Tapi kalau zamiluni berarti siapa saja yang jumpa dengan dia menyelimuti Rasulullah SAW. Jadi datanglah Khadijah, fazammaluhu hatta dhaba anhu raw'u, maka dia selimuti akan Rasulullah SAW sehingga hilanglah daripadanya ketakutan. Ternyata ingin hilang takut, berselimut. Takut hantu, berselimutlah. Malam ditakuti sama hantu, jin. Merasa takut, kita datang ambil selimut tutup muka kita, InsyaAllah akan hilang fadhahabar raw. Kita akan kehilangan apa? Ketakutan. Sudah? Dikejar hantu masuk rumah, langsung tutup. Kita akan rasa tenang, walaupun sebenarnya hantu itu tidur di sebelah kita. Kita tutup muka gini, selonok kita tutup, hantu pun duduk sebelah kita. Hantu itu sebenarnya jin tuh. Cakap kita kata hantu sebenarnya ada jin. Duduk sebelah kita duduk juga sebelah kita. Gitu, mukanya gini. Tengok sebelah, hantu katanya. Tapi kalau tutupnya dalam selimutnya akan hilang ketakutan. Qala li Khadijah, maka berkata Rasulullah kepada Khadijah, wa akhbaraha al-khabar, maka beliau mengkhabarkan kepada beliau. Jadi Rasulullah khabarkan kepada Khadijah apa yang dilihatnya. Laqad khashitu ala nafsi, aku sangat takut dengan diriku, kata Rasulullah. Faqala Khadijah, berkatalah Khadijah kepada Rasulullah, ini peran istri ni. Ni kepada laki-laki, tak ini kepada perempuan kita ceritakan. Ini peran istri. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, katanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan kamu sedikit pun, tak akan menghinakan kamu sedikit pun. Tidak akan mungkin, katanya. Kenapa? Dibuatnya sini kenapanya, innaka la tasilur rahimah wa tahmilul kalla
Karena kamu itu katanya orang yang selalu menyambungkan silaturahim dan selalu mengangkat beban katanya. Wa taksibul ma'dum, dan selalu mengusahakan apa yang tidak ada. Wa taqrid daifa, dan selalu menjamu duyung. Ternyata ini sifat-sifat yang baik yang Rasulullah SAW sudah ada kian sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Mana kata dari awal kian kejadian Rasulullah SAW telah ditempah, telah dicipta, telah dimuliakan, telah dipilih untuk menjadi seorang Nabi. Dengan mana Rasulullah SAW mulia sebelum dia dijadikan seorang Nabi. Dari kecil Rasulullah sudah mulia kian. Dari kecil Rasulullah SAW telah dijauhkan daripada berbagai ragam daripada kejahatan dan kemaksiatan. Memang sudah mulia kian Rasulullah SAW. Tengoklah bagaimana coba sifat-sifat seperti ini. Orang-orang jahiliyah pada waktu itu kerjanya apa? Kerjanya adalah menjauhi daripada tamu, berbuat zalim dan sebagainya. Itu perbuatan orang jahiliyah. Tapi Rasulullah tetap menjalankan apa katanya, taqri'ud dhaifah. Tengok, orang yang baik adalah orang yang selalu memuliakan tamu. Jadi kalau kamu ingin tengok seseorang apakah dia baik atau tidak, datang ziarah rumah dia, apakah dia hormati kamu, namu kamu atau tidak. Kalau dia tamukan kamu berarti dia baik dan dia ihtimam dengan orang. Tapi kalau sekiranya becuh tak becuh atau tak tengok kamu langsung, tak acuh dengan kamu, maka orang tersebut tidak baik. Maksudnya Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Masuk. Duduk kita gitu, dia duduk, diam kita, dia diam juga. Tak cakap apa-apa. Ini orang tak baik. Diam saja. Atau datang tamu dia masuk ke dalam kamar. Ustaz dulu, silahkan Ustaz. Duduk dia terus. Orang itu masuk kamar. Yang tamu ini pun tak tahu dia apa. Duduk gitu. Ustaz, minta maaf lah Ustaz, saya pulang lah Ustaz. Kena langsung duduk saja begitu. Ustaz, saya pulang juga. Ya, pulang tak apa-apa Ustaz. Itu ada situ. Masya Allah, tabarakallah. Ini gambar orang yang tak baik. Kalau kamu ingin tengok orang itu baik, apabila dia memang ikram sangat dengan tamunya. Saya punya syekh namanya Syekh Abdul Qadir Awad Al-Mansuri, masih hidup lagi, umurnya 90 tahun. Kalau kita ziarah dia, ya Allah ya Rahman, ikram duyubnya itu Masya Allah melebihi kita yang muda ni. Ikram tu kasih makan, kasih minum, ya Allah. Sampai beliau yang sudah tua, yang susah untuk berdiri pun mau berdiri menyambut tamunya. 90 tahun tahu. Datang duyub seperti anak pakai yang miskin ni, yang umurnya masih muda, dia mau berdiri. Coba kamu masih umur sekian sudah jadikan syekh, datang orang bukannya berdiri, duduk aja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berdiri langsung. Itu tunjukkan kepada kita tidak punya adab untuk menyambut tamu. Siapapun kamu, kalau datang seorang mendatangi rumah kamu, kamu berdiri dan salami dia. Silakan masuk. Ustaz, masuk Ustaz. Mau apa Ustaz minum? InsyaAllah ta'ala bilang ada semuanya. ABC ada insyaAllah. DCFG ada juga. F ada juga insyaAllah. Kemudian apa lagi? Kopi, kopi Sino, kopi Cina, kopi Melayu ada. Sai ada insyaAllah. Mau apa Ustaz minum? Pasti yang kamu tuh pilih yang paling besar dan mahal, yang tidak pernah dia minum. Tak apa kita keluarkan kalau memang ada. Kalau tidak ada, kasih syai atau kasih air putih. Cakaplah, Masya Allah Ustaz, apa kabar Ustaz ni? Sehat ke? Dah lama tak jumpa Ustaz. Padahal baru saja jumpa. Kita mujamalah saja, tak ada masalah. Sudah. Itu namanya bagus menerima tamu. Rasulullah mengajarkan kita seperti itu. Ini datang tamu, ya Allah, muka masam. Kira-kira Ustaz ni mau pulang bila ya? Langsung tanya begitu. Itu tak bagus dah. Jadi kata Sayyidah Khadijah, kalla wallah katanya. Wa tu'inu 'ala an-nawa'ibil haqqi. Dan kamu senantiasa ya menolong atas kejadian Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kamu menjaga atau menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pantaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah. Jadi ini gunanya sang istri. Kalau kita kawin, istri kita di belakang kita, jadi kita akan rasa tenang sedikit. Betul tak? Kalau kita dakwah,
Kalau istri kita menolong kita, insya Allah dakwah kita sukses. Jadi kita kan mau dakwah, kita kan lapar. Kalau kita lapar macam mana mau dakwah? Nah, istri kita dengan senang hati masakan. Nah, kalau kita mau dakwah kan buat konsep. Nanti besok kita mau cakap apa ini? Tulis dulu. Cari bahan. Kalau malam sang istri tak membantu kita, muskilah. Malam itu katanya, bang, jomlah bang, gersak nih bang katanya. Dek, besok ada ceramah dek, tolonglah dulu dek katanya. Bang, jangan lagi itu bang. Ini sudah hari ceramah. Emangnya sama aku apa katanya? Kan sudah dulu saya gersam nih bang, syukurkan dahulu katanya. Dek, besok ceramah penting dek. Tolong. Kata dia, saya kalau begitu bang, kalau abang tak mau juga malam ni bang, awas bang, saya takkan mau lagi. Kita pun takut, paksalah juga. Udah paksa begitu besok paginya ceramah. Istriku, dengan istrinya pula dia. Jadi seorang penceramah berhasil sebab apa? Istrinya. Pendakwah berhasil sebab apanya? Istrinya. Karena istri membantu. Sudah. Coba seorang penceramah istrinya mampus, judasnya nggak tanggung. Tahu judas? Yang jelas siapa? Yang jelas siapa itu? Penceramah. Itu ustaz itu masya Allah tabarakallah kata orang. Kenapa rupanya? Pandai saya cakap tapi istrinya ya Allah mulutnya itu seperti bebek. Apa bebek? Itik. Papo tak berhenti. Kalau berhenti cuma 5 hatok saja. Siapa yang jelek? Pendakwah. Jadi kalau kamu ingin jadi seorang syekh, seorang pendakwah, cari istri yang solehah, yang azhariyah, pilihlah. Jadi kalau kamu seorang papa azhari, kemudian pendakwah, kemudian penyanyinya istrinya penyanyi, bergoyang, masalah. Udah, cari yang sama dengan kamu. Ini dia kawin dengan seorang doktor. Tak maaf lah dulu, dokter sama dokter tak pernah paham juga dengan profesi mereka. Ini ustaz penceramah, udah sibuk. Nah, kawin dengan dokter, muskilah. Yang dokter ini sibuk dengan rumah sakitnya, dakwah bilhal, atau dia, saya dakwah bilhal, cucuk sana, cucuk sini, cucuk sana, cucuk sini. Yang sang suami juga mencucuk kerja dia, mencucuk umat dengan ilmu. Yalah. Jadi siapa nak masak di rumah? Siapa nak perhatikan anak? Siapa nak ini, siapa nak itu? Kan masalah. Jadi kalau anak yang mencuri nanti apa jadinya? Tukang curi. Oh, itu anak Pak Haji yang tukang ceramah tu. Anak memang tukang pencuri. Ayah Haji, anak tukang pencuri. Tengok bayangkan. Jadi perlu kerjasama antara suami dan istri. Sang istri perlu mengamankan hati sang suami. Ketika waktu datang keadaan takut, susah, maka sang istri kata, jangan takut bang, adik ada beserta abang. Kemana abang pergi, adik selalu ada. Itu hati pun tenang. Oh, tenang hati. Coba bayangkan Khadijah kata apa? Wah, masya Allah, itu bahaya bang, abang boleh mati katanya. Bayangkan itu. Lebih menakutkan Rasulullah SAW. Tapi Sayyidah Khadijah tidak seperti itu. Dia tenangkan hati Rasulullah SAW. Jadi carilah seorang perempuan yang penuh dengan pengertian dan kasih sayang. Jika beliau memiliki kasih sayang dan pengertian, akan mencetak generasi yang penuh dengan kasih sayang. Kan begitu. Bukan dengan perempuan yang masya Allah tabarakallah setiap harinya, bang, angkat piring bang, angkat piring. Besok kalau abang tahu angkat piring, aku tak masak, angkat piring. Bang, kusuk aku. Wah, kita tahu kusuknya. Kurang keras, kuat lagi sikit. Ini kalau macam itu perempuannya perlu keras kusuknya. Kusuk, kucek lah sampai mati. Oh, ini enak saja. Terus katanya pantalakat bi Khadijah hatta atat bi Waraqah bin Naufal ibn Asad bin Abdul Uzza ibn ammi Khadijah. Kemudian pergilah Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, yaitu ibnu ammi Khadijah, anak paman Khadijah. Wa kana imra'an tanassa fil jahiliyah. Beliau adalah seorang yang telah masuk Nasrani pada waktu zaman jahiliyah. Dia orang Arab tapi masuk Nasrani. Kan orang Arab Nasrani itu agama untuk orang-orang Yahudi saja. Ternyata ada juga orang Arab yang masuk kepada agama Nasrani. Kenapa? Karena mereka terpengaruh dengan ahli kitab yang ada di mana? Di Syam. Ketika mereka berdagang di sana.
wa kana yaktubu kitab al-Ibraniyah, dan beliau itu menulis kitab dengan Ibrani, bahasa Ibraninya orang Yahudi. Fayaktubu minal Injil bi Ibraniyah, masyaallah, dan dia itu menulis Injil dengan bahasa Ibraniyah dengan bagus. Ayaktuba wa kana syekhun kabiran, beliau itu adalah seorang syekh yang tua. Qad amiya, bukan hanya sekedar tua, dah buta pula lagi. Faqala lahu Kharijah, tu berkata Kharijah kepadanya, ya bena ammi isma' min ibni akhika, wahai anak pamanku, dengarlah daripada cerita anak saudaramu. Faqala lahu Waraqah, berkata Waraqah kepada Rasulullah, ya bena akhi madza tara, apa yang kau lihat anakku? Kan biasa kalau kita ke Bomo, apa yang kau lihat? Kalau kita juga pergi ke dokter, tentu dia akan kata apa yang kau rasa. Tak akan tahu dia bagaimana cara mengobatinya kalau tidak kita cakapkan. Begitu enggak? Pernah sakit enggak? Mudah-mudahan kamu yang sakit lah. Masya Allah, sakit itu sakit sekali. Yang namanya sakit itu sakit. Nah, dia akan tanya, apa yang kamu rasakan? Dengan apa yang kamu sebutkan, maka dia akan mengetahui apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu sakit. Jadi kata Waraqah, apa yang kamu lihat, katanya. Bomo kata, apa yang kau lihat? Begini. Baru dia ambil jampi-jampi itu, tengok. Begitu pula tengok Bomo. A'udzubillahi min Bomo. Itu tak boleh kita tanya. Jadi kata Waraqah ini, katanya, apa yang kau lihat anakku? Qala bahwa Rasulullah SAW khabar ma ra'a, maka Rasul mengkhabarkan kepadanya apa yang dia lihat. Maka Waraqah berkata, Waraqah kepadanya, ada namus. Namus itu bukan bahasa Arab. Ada namus ini semua nyamuk, bukan nyamuk. Ada namus namanya namus. Alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini namanya namus. Namus itu siapa? Jibril dalam bahasa mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa, ya laitani fiha dza'an, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumaka. Alangkah andaikan kata aku padanya waktu itu dalam keadaan masih muda. Andaikan aku ketika itu masih hidup, ketika kamu dikeluarkan oleh kaummu. Ternyata Waraqah tahu tentang cerita Nabi SAW. Kenapa mereka tahu? Karena para ahli kitab mengetahui Rasulullah SAW dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Mereka mengetahui. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi katanya mengetahui Nabi SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kamu punya anak, kira-kira tahu nggak kamu semua benda yang ada pada anak kamu? Tahu? Ada tandanya di sini hitam, sampai ada tandanya di paha pun tahu kamu. Tanda dan sifat-sifat anak kamu tahu. Begitulah Yahudi mengetahui Rasulullah. Sehingga jangan heran kalau sekiranya Waraqah kata, andaikan aku masih hidup ketika waktu kamu dikeluarkan oleh umatmu. Itu kata Waraqah radhiyallahu ta'ala. Sebab itu kata para ulama, Waraqah ini termasuk orang yang dianya digolongkan dengan sahabat. Kenapa? Karena dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw mukhrijiyahum, adakah mereka itu akan mengeluarkan saya? Qala, berkata daripada Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang pun daripada orang yang datang seumpama kamu itu kecuali mereka akan dimusuhi. Karena Waraqah tahu jelas kalau sekiranya dia datang dengan yang hak, tentu musuh akan makin membanyak. Contoh, tengok lihat bagaimana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Musa alaihissalam dimusuhi oleh Fir'aun. Bukan hanya Fir'aun yang musuhi dia, umat dia sendiri juga memusuhinya. Demikian juga kalau kita lihat Isa alaihissalam dimusuhi oleh umatnya. Bahkan beliau itu dicoba untuk dibunuh. Ada percobaan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga Zakaria dan Yahya, kedua-duanya dibunuh. Jadi kata Rasulullah, tidak ada orang yang membawa misi seperti kamu kecuali mereka akan dimusuhi. Itu kata Waraqah. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Andaikanlah aku mendapatkan hari-hari kamu ketika kamu waktu itu dikeluarkan, dimusuhi, dicerca, aku akan menolong kamu dengan penolongan yang kuat.
tapi itu hanya handai. Kenapa? Karena yakin Waraqah hari-hari itu tidak akan mampu dia datangi, hari-hari tersebut tidak akan mampu dia lihat karena umurnya sudah tua. Tumalan yang sab Waraqatu an tufiya wa fatara al-wahyu. Kemudian tidak berapa lama meninggallah Waraqah bin Naufal dan putuslah wahyu. Jadi andai kata Waraqah bin Naufal masih hidup, mampu Rasulullah SAW akan menanyakan kembali bagaimana apa yang dihadapi, ada jalan keluarnya insyaAllah ta'ala. Tapi Waraqah tidak lama hidup di permukaan bumi setelah Rasulullah SAW menceritakan tentang kejadian tersebut. Qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala, berkata Ibnu Syihab mengabarkan kepada saya Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya Jabir bin Abdullah al-Ansari berkata beliau, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, beliau menceritakan tentang terputusnya wahyu setelah daripada turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, putuslah wahyu. Jadi Rasulullah nunggu-nunggu ini, kangen, ada rasa kangen, ada rasa ingin, ada rasa takut. Faqala fi hadithi, berkata beliau pada hadisnya, baina ana amsi id sami'tu sawtan minas samai, ketika aku berjalan maka aku dengarkan suara daripada langit, farafa'tu basari, aku angkatkan pandanganku ke langit, faidal malakul ladzi ja'ani bihira'in, mana ketika itu katanya datanglah kepadaku malaikat yang telah mendatangiku di mana? Yang di Hira, jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardi, yang dia sedang duduk di antara langit dan bumi, duduk di kursi di antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu faraja'tu, maka aku takut sekali daripadanya dan aku kembali. Faqultu zammiluni hendaklah kamu selimutkan saya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah SWT turunkan, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Katanya, wahai orang yang berselimut, hendaklah kamu berdiri dan hendaklah kau kabarkan berita takut, dan hendaklah Tuhan kamu itu kamu besarkan, dan pakaian kamu bersihkan, dan hendaklah kamu jauhkan berhala. Fahamil wahyu wa tataba'a, maka datanglah wahyu dan berterusanlah wahyu tersebut sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini awal pertama sekali suruhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah. Jadi Iqra tersebut untuk apa? Untuk mengatakan bahwasanya Rasulullah telah diangkat sebagai Rasul. Kemudian ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, itu pertama kali suruhan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Sama ada dia dakwah kepada keluarga-keluarganya atau kepada umat yang lain, itulah suruhan yang pertama sekali. Rabbaka fakabbir. Ini ayat kalau kamu tulis waw rabbaka fakabbara. Ini kalau kamu tulis rabbaka fakabbir, sudah kamu ulangkan kembali daripada belakangnya, tetap dia rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir, ulangi dari belakang. Rabbaka fakabbir. Tapi bisa-bisakan rabbaka, kemudian fakabbara, maka kamu akan lihat di situ belakangnya rabbaka fakabbir juga. Allah, baru satu hadis. Tak ada di sini jam. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani, ada 3 perkara bagi siapa saja yang ada pada dirinya maka dia telah merasakan nikmatnya, manisnya iman. Ternyata iman itu manis ya, manis. Iman manis, keyakinan itu manis. Tapi bagi siapa saja yang tidak merasakannya, maka dia tak akan tahu manisnya iman. Coba, kalau sekiranya kita tengok buah Melaka, tahu buah Melaka? Orang kata, buah apa yang tak bertangkai? Buah apa yang tak bertangkai? Buah Melaka.
Ni buah melaka ni kita tengok aja, kita tahu kita manis macam mana. Tengok aja gitu. Betul ke manis? Betul. Betul ke manis? Betul. Betul ke manis? Betul. Nak tengok, rasakan dahulu. Kalau kamu ingin tahu iman itu manis, rasakan dulu manis taknya. Rasakan, makan dulu dia. Cicipi dulu iman tersebut. Bagaimana cara mencipkannya? Dia kata, ayyakunallahu rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadikan pada diri kamu itu Allah Subhanahu Wa Taala kekasihmu, Rasulullah kekasihmu. Dan jadikan siapa Allah? Kekasihmu. Istri kita, pacar kita, awet kita mau jadikan ke berapa? Oh, jadikanlah awet kita ke bagian yang ketiga atau keempat atau kelima. Dia marah langsung, kurang ajar bang. Kau jadikan saya kelima? Tak seronok betul. Besok tak mau aku kahwin sama bang. Jadikan dia ketiga, tak apalah. Atau keberapa? Ya kelima udah. Allah, Rasul, ayah, mak, kemudian apa lagi? Istri. Itulah banyak. Kalau marah-marah dia, tahu nggak kau? Si Tumar Petor, tahu nggak kau? Kau ni tingkat yang kelima daripada cinta kasihku, kata. Jangan macam-macam kau. Kalau tingkat kelima ni boleh kebuang kau, kalau boleh kebungkus kau. Mesti taat sama aku. Tingkat kelima, bayangkan kalau sekiranya istri macam-macam, kan kita boleh bungkus, tendang dia, aku tolak kau, kan boleh? Boleh kamu tolak ayah kau, mak kau? Tak boleh kan? Aku dah bosan dengan bermakan sama kau. Aku nak inginkan kau, aku tolak langsung, tolak 3. Tak boleh. Sebab itu perempuan istri kita ni bagian keberapa? Bagian keberapa? Bagian kelima. Allah dahulu, baru Nabi Muhammad, baru ayah, baru ibu, mak sama lain tu, mak tu ibu lain tu, ibu tu mak lain tu. Dah, baru apa? Sang istri tercinta. Tapi kok manggilnya tak pernah kata ibu tercinta, istri tercinta. Istri tercinta. Kalau kekasih, dia belum kahwin lagi, kekasih tercinta. Kekasih tercinta. Contoh, ada kata orang kawan saya dahulu di Mahat, kalau kami masya Allah, sabab-sabab semuanya ini semua gila cinta. Gila apa? Cinta maklumlah pemuda. Apa kata datang pacarnya, tengok dari jauh ni, dari jauh saja. Ini Mahat, pondok untuk laki-laki, di sana tu perempuan, asrama. Tengok dari jauh, udah nikmat rasa dia, udah senang hati. Dia kata dari jauh kapalku datang, pasang bendera setengah tiang. Dari jauh hari ku datang, perut yang lapar pun jadi kenyang. Tengok, ini buktikan sama kita, lapar jadi kenyang itu nikmat cinta. Nikmat apa namanya? Kalau kamu telah cinta, kamu tak akan rasakan apa-apa saja. Bayangkan malam minggu ni, kalau kita kata kampung kita malam minggu duduk pada tempat yang gelap dengan sang kekasih yang sangat dicintai. Di bawahnya nyamuk, ada lagi semut api. Tahu semut api kan? Gigit nyamuk, gigit semut api, gigit, tapi tahan juga dia. Neng, kasihku, kau paling ku cintai ya Allah ya Rahman. Andaikan kita sampai pada jenjang pernikahan, masya Allah, tapi dia nahan sakit. Kenapa bang? Tak ada apa-apa, cuma gemetar saja. Tengok adik katanya, boy, padahal dia sudah sakit, dia digigit semut sama digigit nyamuk. Tak terasa lagi gigitan semut dan nyamuk. Kenapa? Karena cinta sebagai kepada sang kekasih. Udah dipatok ular baru dia tahu. Bang, katanya. Kenapa bang? Tak ada, biasa ditakut-takutkan adik. Takut malu di depan perempuan. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka membuatkan kita menjadi orang yang lebih berharga dan tidak melihat daripada berbagai macam kesengsaraan dan kesusahan. Sebab itulah para ulama wali-waliullah dengan cinta mereka kepada Allah SWT, mereka tak melihat azab yang ditimpakan kepada mereka. Bilal, kerana dia cinta kepada Allah, ahad. Mampukah kita seperti itu? Kalau kita tak mampu seperti itu, berarti iman kita masih dalam keadaan lemah. Sudah, baru saja dianggapkan, nih Ustaz, tolong dahulu ni halalkan dulu dah, halalkan dulu ini uang sekian. Oh ya, insyaAllah ta'ala dibuat, cari kawaid yang paling mudah untuk menghalalkannya. Putar-putar kawaid yang mana yang paling penting ya, kawaid mana yang paling cocok. Masya Allah, tabarakallah. Itu salah satu daripada kita tidak cinta kepada Allah, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
Itu baru seperti itu. Bagaimana kalau sekalian orang kata, cuma kamu pindah daripada agama kamu, kalau tak aku bunuh. Syekh, halalkan ini Syekh, atau haramkan ini Syekh. Tidak mau. Kalau tak mau aku bunuhkan, atau aku turunkan kamu daripada pangkat mufti, atau aku turunkan kamu, atau aku buang daripada negerimu. Buanglah kemana kamu buang aku. Begitulah para ulama-ulama dulu. Mereka kuat mental, mereka kuat iman, mereka kuat sehingga walaupun dicincang, walaupun digantung, walaupun dibunuh, mereka tidak akan lekang, tidak akan hilang iman mereka. Sudah. Jadi Umar radhiyallahu anhu pernah kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu, kecuali aku lebih cinta daripada diriku. Maka kata Rasulullah SAW, dibuatnya nomor 2 dan dia buatkan diri nomor pertama. Kata Rasulullah SAW, ya Umar, belum sempurna imanmu. Nah, bagaimana? Ternyata ini diri ini juga kita cinta kepada diri kita. Berarti kalau itu istri kita nomor 6 dong. Nomor berapa? 6. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada diri kita, kepada ayah kita, mak kita, kemudian istri kita. Wah, turun lagi nomornya. Udah. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, tapi aku lebih cinta diriku pada kamu. Rasulullah kata, kamu belum sempurna lagi imanmu. Besoknya kata Umar, ya Rasulullah, al-ana, ya Rasulullah sekarang katanya, aku lebih cinta kepadamu, lebih lagi daripada cinta padaku. Mana kata apa? Kalau ada apa saja, aku lebih mendahulukan kamu ya Rasulullah. Kan kalau kita cinta kepada seseorang, kalau kita dahulukan diri kita daripada dia, berarti cinta kita itu di bawah standar cinta kita pada diri kita. Jadi kalau pada Rasulullah SAW, kita lebih mencintai Rasulullah daripada diri kita sendiri. Sebab itulah dikatakan, andai kata terjadi pembunuhan, yang mau dibunuh salah satu di antara 2 orang, dan salah satu di antara 2 orang tersebut adalah Nabi dengan sahabat umpamanya, maka yang sahabat itu wajib mengorbankan dirinya, Sudah? Begitulah kampungan Rasulullah SAW. Orang tidak akan sempurna imannya kalau dia tidak cinta dengan Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah SAW itu dengan cara apa? Salah satunya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang laki-laki pakai serban, pakai jubah, berzikir, gunakan sunnah Rasulullah SAW, melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang perempuannya tengok bagaimana kehidupan Rasulullah, malamnya berzikir, malamnya sholat, siangnya berpuasa dan sebagainya. Itu juga salah satu daripada bukti kita cinta kepada Rasulullah. Dan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW juga dengan banyaknya kita menyebuti nama Rasulullah SAW lewat cara dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah ta'ala bukti kita itu akan termaktub nantinya di surga, dan kita masuk surga dengan cara apa? Dengan cara cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dah. Jadi perbanyaklah selawat tersebut buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Bukankah seorang laki-laki apabila dia mencintai seseorang wanita, dia akan memperbanyakkan menyebutnya? Betul tak? Jadi kalau kamu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka hendaklah kamu perbanyakkan sebut Allah dan sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang laki-laki berzikir di subuh-subuh, subhanallah, kata imam, subhanallah, alhamdulillah, ramlah. Dia kata alhamdulillah, ramlah. Pakcik kenapa kata ramlah? Iya, senang saja aku nak katakan ramlah. Pacarku dia kata ramlah. Orang kata alhamdulillah, kata ramlah. Kenapa dia cinta sama ramlah? Siang malam terkenang, terbayang, tidur tak nyak, makan tak enak, 4 piring habis juga dia kata. Bumi dipijak bagaikan bergoyang, mata selalu berkenang-kenang gara-gara apa? Si ramlah saya. Itu. Kenapa? Karena cinta. Jadi usahakan kalau kamu cinta kepada Rasulullah SAW, ya, bukti cinta kamu pernah melihat Rasulullah SAW dalam tidurmu. Orang yang cinta dengan seseorang, dia akan terbayang-bayang di mata, tak luput dari ingatan. Jadi sampai kepada mimpi. Sebab itu wali-waliullah, ya, ulama-ulama salihin, mereka selalu mimpi dengan Rasulullah. Saban waktu, saban hari mereka mimpi dengan Rasulullah. Tidur mimpi. Jadi kamu semuanya mimpi pernah dengan Rasulullah? Pernah mimpi sama Rasulullah? Mimpi sama kuntilanak dia pernah?
Ha? Pernah mimpi dengan Rasulullah? Allah, kalau mimpi kepada Rasulullah nikmatnya Masya Allah. Bukti kamu cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ajarnya. Bentar dulu kita sebentar, adzan berhenti sebentar. Kedengaran tak ajarnya? Sebentar. Apalah. Kalau kedengaran betul kita jawab. Dari jauh sekali. Kita sambungkan. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi ta'ala. Dan tidaklah dia mencintai seseorang kecuali cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu cinta dengan kawan kamu sebab Allah, lillah. Cinta kepada Abdul Habib, lillah. Cinta kepada siapa? Cinta kepada ni Hafizuddin, lillah. Bukan disebabkan apa? Bukan disebabkan duitnya, bukan disebabkan kedudukannya. Nah, cinta sama pejabat, lillah. Ini cinta sama pejabat kenapa? Karena ingin dinaikkan. Tak boleh, haram hukumnya. Dan cinta kepada wanita, lillah. Kawin sama perempuan bukan syahwat. Bukan didahulukan syahwat, karena lillah. Kenapa itu? Karena nikah untuk hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kamu kawin dengan syahwat, tak ada pahala. Tak haram, tapi tak ada pahala. Tapi kamu masukkan kawin. Kenapa kamu cinta dengan perempuan? Oh, karena lillah. Istri dia lillahi ta'ala. Tapi kenapa kau pacaran? Kenapa pacaran ni kau baik sama perempuan? Kenapa? Ustaz tak apakah? Tak ada masalah Ustaz. Katakan wahibba ar-rajul, katanya mencintai seorang itu lillahi ta'ala. Jadi saya mencintai perempuan itu karena lillahi ta'ala. Saya masuk surga insyaallah, dia kata pula.